Terima kasih. Suara saya ini bisa didengar ya? Bagus sekali. Dan saya minta maaf karena internet di laptop saya itu terganggu sehingga saya sekarang beralih ke HP dengan apa namanya itu peralatannya yang terbatas gitu. Tetapi saya ingin memberikan komentar atau tanggapan terhadap 4 hal. Yang pertama tentang konteks munculnya isu kebangkitan PKI ini. Kenapa isu ini baru bangkit? Tadi saya lihat surveinya itu, kan baru tahun 2016 sampai 2020. Sebelumnya kan tidak mendengar isu kebangkitan PKI ini. Di mana letak atau apa atau mengapa muncul isu ini dalam konteks era reformasi yang sebetulnya memperlihatkan ada pelurusan sejarah secara bertahap dari 98 dan kemudian menjadi terhenti antara lain karena ditutup atau dihimpit atau diganggu dengan isu kebangkitan PKI ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya akan memberi komentar tentang mengapa orang Minang itu anti PKI gitu. Dan ketiga tentang ERT, tentang Tiongkok, yang menurut saya juga tidak terkait dengan isu komunisme saja, tetapi juga satu hal yang lain terkait dengan Tionghoa di Indonesia. Jadi survei ini kurang lengkap rasanya kalau tidak mengaitkan juga tadi ada aspek komunis dan aspek Tionghoanya. Karena istilah atau tudingan asing dan aseng itu, asingnya mengacu ke Tiongkok dan asengnya ke Tionghoa yang ada di Indonesia. Kebencian dilakukan terhadap keduanya gitu. Dan yang keempat, ini salah satu aspek yang bukan faktor utama atau unsur utama di dalam survei ini, tetapi disinggung juga dan menjadi sesuatu yang sangat dibenci oleh masyarakat lebih dari komunisme, yaitu LGBT. Saya akan menyinggung terakhir itu sedikit soal LGBT ini yang saya tolak istilah itu. Oke. Saya mulai dengan konteks dari isu ini. Kita tahu bahwa sejak era reformasi itu sudah muncul, orang boleh memilih istilah yang lain, tapi saya mengatakan pelurusan sejarah. Sudah muncul buku-buku yang baru, sudah muncul kesaksian dari korban, sudah muncul juga teori, kalau kita boleh sebut itu, yang baru mengenai dalang G30S, seperti yang ditulis oleh John Rosa, yang bisa menandingi buku putih dari Seknek itu dan bisa menurut saya menggantikan buku putih Seknek itu. Dan kemudian juga sudah pada saat yang paralel itu sudah dilakukan juga penegakan HAM, upaya-upaya untuk menuntut supaya dilakukan pengadilan Han Hep Hoc, pemberlakuan Komisi Kebenaran dan Reklamasi itu sejalan gitu. Dan ini tapi sekali lagi itu menjadi terhenti antara lain karena atau dihentikan atau dihimpit dengan isu kebangkitan PKI ini gitu. Saya ingin melihat kembali gitu bahwa sejak dari tahun 98, 99 sampai tahun 2016 terjadi pasang surut dan pasang naik, walaupun trennya itu selalu mengungkapkan yang baru dari peristiwa 65 dan itu ditutup dengan IPT 65, International People Tribunal 65 yang sebetulnya meringkas apa sebetulnya yang terjadi, pelanggaran HAM yang terjadi pada masa itu gitu. IPT 65 itu di luar atau ditambah dari proses apa namanya itu di penyidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM itu juga menambah satu unsur yang lain yang merupakan tuduhan yang dilakukan oleh negara, yaitu kekerasan terhadap perempuan. Tadi Mbak Yuni Yanti itu sudah menjelaskan dan saya merasa bahwa apa yang disampaikan itu sangat-sangat penting dan merupakan bagian dari
tadi pengungkapan kebenaran yang sudah dilakukan sejak era reformasi, dan itu ditutup dengan isu kebangkitan PKI tadi. Saya ingin sampaikan juga bahwa di dalam IPT 65 itu ya ada saat yang sangat dramatis gitu, persoalan kekerasan seksual ini, ketika seorang saksi fakta dari Jakarta, seorang perempuan yang menyatakan sebetulnya kisah apa yang dia deri, yang dia alami. Ini merupakan momen yang paling, menurut hemat saya, paling, saya tidak katakan menegangkan ya, tapi yang saling membuat orang terhening gitu. Ketika dia mengatakan apa yang dia alami adalah bahwa dia oleh para interogator, oleh para penyiksanya itu disuruh membuka pakaian. Dan kemudian dengan seorang tahanan yang lain, seorang laki-laki, itu dimasukkan ke dalam satu ruangan. Di dalam mereka itu tanpa busana, si perempuan ini disuruh berada di bawah si laki-laki itu. Dan ini ditonton oleh para penyiksa, oleh para interogator mereka. Dan dia mengatakan bahwa salah seorang dari interogator atau penyiksa dia itu adalah seorang yang sangat dikenal di Indonesia. Seorang yang kemudian itu menjadi guru besar di Universitas Gadjah Mada. Seorang yang terkenal sebagai ahli sosiologi pedesaan misalnya. Dan itu cerita itu sangat mengagetkan gitu. Tapi ini puncak ya saya katakan dari berbagai kekerasan yang terjadi, yang dialami pada tahun 65 yang disimpulkan oleh IPT 65 itu sudah terjadi di Indonesia dan negara bertanggung jawab. Tetapi dengan catatan juga bahwa IPT 65 itu adalah sebuah pengadilan yang tidak mengikat secara hukum bagi negara, kecuali memberikan efek moral bagi Indonesia maupun bagi dunia internasional. Nah, pengadilan atau IPT 65 ini menurut hemat saya mempunyai dampak yang sangat besar bagi pemerintah Indonesia ketika pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya beberapa bulan sesudah itu melakukan simposium di Area Duta, simposium nasional tentang 65 yang untuk pertama kalinya itu dibiayai oleh pemerintah, dibiayai oleh negara. Tetapi kita tahu bahwa simposium itu sendiri kemudian ditandingi oleh simposium yang lain di Balai Kartini, dan setelah itu orang yang bertanggung jawab terhadap persoalan itu, Menko Polhukam Luhut Panjaitan itu kemudian digeser, dan sesudah itu tidak ada lagi ya perkembangan mengenai penegakan HAM khususnya mengenai 65 di Indonesia gitu. Nah, setelah itu 2016 itu dan bertepatan juga dengan pilkada dan lain-lainnya muncul isu kebangkitan PKI ini. Ini menurut saya sangat-sangat mengganggu bagi orang yang sudah merasakan sudah terjadi pelurusan sejarah ketika setiap hari WA group dan lainnya itu dibanjiri itu dengan kronologi yang sangat panjang tentang kekejaman PKI, pembantaian terhadap kiai dan seterusnya. Dan barangkali stabilnya ya mereka yang percaya terhadap kebangkitan PKI ini adalah orang-orang yang secara rutin itu menerima informasi hoax seperti itu gitu secara terus menerus gitu. Itu yang pertama tentang konteks atau dampak yang sebetulnya sangat buruk dari munculnya isu kebangkitan PKI ini. Yang kedua saya ingin berbicara tentang Minang, sebuah provinsi yang di dalam dua kali pemilihan presiden yang lalu itu memenangkan Prabowo gitu. Kemudian juga sebuah provinsi yang selama 2 periode itu dipimpin oleh seorang gubernur dari partai dari PKS gitu. Nah,
ini mempunyai dampak yang sangat sangat besar ketika upaya untuk mendukung Prabowo itu ditopang oleh bahwa Prabowo itu adalah anak dari Sumitro dan Sumitro Djohadikusumo yang notabene adalah seorang tokoh PRRI. Sentimen PRRI ini yang dibangkitkan kembali dan menurut saya ini yang merusak gitu, yang tidak sehat sebetulnya. Ini yang diulang-ulang, yang dipercayai orang dan ditopang pula juga menurut saya yang saya tidak setujui bahwa ada upaya dari teman saya juga sejarawan yang lain yang mencoba menghapus bahwa PRRI Permesta itu bukan pemberontakan. Berbagai alasan dikemukakan gitu. Tapi sebuah upaya yang dilakukan mengultimatum pemerintah mempunyai pasukan dan persenjataan untuk menghadapi pemerintah pusat dan kemudian dibantu oleh negara asing Amerika, apakah itu bukan pemberontakan? Kenapa harus ditutup-tutupi lagi? Seharusnya diakui itu dan itu selalu digunakan bagi orang-orang Sumbar itu untuk dalam tanda petik untuk selalu katakanlah melawan kepada pusat. Padahal seharusnya kan mereka bisa berpikir lebih jernih soal melawan kepada pusat ini, tidak harus seperti itu gitu. Itu tentang Minang. Yang ketiga tentang Tiongkok, tentang RD. Menurut saya juga tadi ada isu tentang dikaitkan dengan kebangkitan komunisme. Tetapi isu yang lain juga yang juga mungkin berat juga adalah bahwa kebangkitan ERC ini akan mempunyai dampak juga kepada orang-orang Tionghoa di Indonesia. Dikhawatirkan kebangkitan Tiongkok itu akan mengurangi tanda petik nasionalisme orang-orang Tionghoa di Indonesia karena mereka kemudian terpesona oleh tanah leluhur dan sebagainya gitu. Nah, ini yang menurut saya juga perlu dikaji lebih lanjut gitu karena perkembangannya sangat pesat gitu. Saya ingin sampaikan juga bahwa sekarang ini di Tiongkok jumlah mahasiswa Indonesia itu adalah paling banyak ya, jumlah Indonesia yang paling banyak di luar negeri itu sekarang berada di Tiongkok. Seperti ditulis di dalam disertasi Rika Theo di Utrecht 2 tahun yang lalu, ada 14.000 orang jumlah mahasiswa Indonesia di Tiongkok. Sedangkan secara tradisional negara yang paling banyak itu adalah Amerika dan Australia. Sekarang Amerika dan Australia masing-masing hanya 8.000 mahasiswa. Malaysia 6.000 dan kemudian Taiwan 4.000, sedangkan Eropa di bawah itu. Tapi jumlah mahasiswa yang paling banyak itu justru di Tiongkok. Apa dampaknya itu? Tentu ya kita perlu menganalisis lebih lanjut apakah positif, negatif atau juga sebetulnya itu juga bermanfaat untuk Indonesia gitu. Dan yang keempat, tadi juga disinggung tentang LGBT yang selalu dijadikan musuh gitu lebih tinggi daripada komunisme. Saya melihat bahwa istilah ini kan baru muncul, mungkin kurang dari 5 tahun yang lalu. Sebelumnya kan tidak dipakai istilah itu. Dan saya melihat pemakaian istilah LGBT ini sebetulnya membuat kelompok ini menjadi disatukan untuk dihancurkan gitu. Saya ingin mengatakan bahwa kembalikan kepada istilah yang lama gitu, yang istilah yang lama itu adalah bahwa kita mengenal apa yang disebut dengan bencong ataupun juga wadam ataupun kemudian menjadi wanita pria waria. Istilah waria itu istilah yang menurut saya menggambarkan satu kelompok di tengah masyarakat yang tidak bermasalah gitu, yang mereka itu bisa bekerja di salon atau di tempat lain, mungkin sering dicandain dan semacamnya, tapi kehadiran mereka itu ada muncul atau tampil di tengah masyarakat. Bahkan kita melihat dulu pernah ada Dolce Gabbana
seorang waria. Saya tidak tahu apakah kemudian dia mengalami operasi kelamin atau tidak, tetapi bahwa dia bisa tampil di televisi tanpa penolakan oleh masyarakat gitu. Jadi artinya waria itu tidak ditolak oleh masyarakat gitu. Nah, kenapa sekarang kita harus menggunakan istilah LGBT itu yang langsung secara kontan itu akan menjadi target dari orang-orang target kebencian gitu. Dan yang kedua itu adalah gay misalnya. Pada masa Orde Baru kita tahu bahwa ada seorang menteri yang sudah menjadi rahasia umum bahwa dia adalah gay, yaitu Iop Ave misalnya. Tapi kan tidak ada persoalan. Ya, memang pernah ada kasus di Selandia Baru, saya lupa itu. Tapi secara umum bahwa kita tahu ada orang yang gay dan apakah di kalangan intelektual dan lain-lain, tapi kan tidak menjadi persoalan itu gitu. Kita tahu demikian juga ada kelompok yang lain yang lebih mungkin lebih tertutup, yaitu lesbian, dan yang paling tertutup itu yang biseksual gitu. Nah, saya ingin mengatakan kalau kelompok ini dibagi, dikategorikan 4 itu, kan orang juga tidak mempersoalkan misalnya waria gitu. Gay mungkin akan menimbulkan masalah kalau ada terjadi misalnya ada penangkapan terhadap mereka melakukan satu kegiatan yang sebetulnya juga melanggar gitu, melakukan suatu kegiatan di hotel bersama-sama gitu. Nah, ini yang menurut pandangan saya gitu, supaya kita tidak memakai lagi istilah LGBT itu, tapi kembali kepada yang lama, yaitu waria dan gay dan lesbian dan seterusnya, sehingga tidak lagi menjadi sasaran atau target kebencian itu. Saya menyadari bahwa memang ini dalam konteks adanya bantuan untuk melakukan dari lembaga internasional untuk melakukan sosialisasi terhadap kelompok ini dalam rangka penyetaraan supaya mereka bisa setara dengan yang lain. Tetapi dampaknya adalah bahwa mereka dengan mudah dijadikan target kebencian. Jadi kembalikan saja kepada masa-masa sebelumnya itu, ada waria yang tidak ada persoalan di Indonesia ini gitu. Demikian 4 hal yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Asfi.